Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat semuanya. Terang bulan sayang, terang di batu manis. Pasang pelita ya sayang, pasang pelita ya sayang. Meninggi hari, putus benang sayang, gampang disambung manis. Putuslah cinta ya sayang, putuslah cinta ya sayang. Kemana cari sirih kuning sayang, warnanya hijau manis. Yang putih kuning ya sayang, yang putih kuning ya sayang, sudah berjodoh. Sirih kuning sayang, warnanya hijau manis. Yang putih kuning ya sayang, yang putih kuning ya sayang,
lo thiên phê ngoát liong cha ta po liok tí cô Yong chao song song bak chit tit chi mu ngo liok tí cô ta lô thiên bình hoạt liong cha ta po liok tế cổ liong chao chao song song bak chit tết chin mu ngo liok tế cổ pun an nama tio hao Aku Tio Hao, seorang dari 4 pengawal setia Hakim Pao Buncin atau ini Pao Kung. Bersama dengan kawan-kawan, saudara sesama pengawalku Tio Leong, Ong Jiao, Mahan, kami setia melindungi daripada ini Hakim Pao, bahkan di malam di kediamannya pada hari ini. Ternyata secara sekejap mataku telah melihat ada seseorang mencurigakan di atas pohon. Ong Jiao Mahan, kita sergap dan ringkus penyusup itu, Riau. Wah! Tangkap beliau.
bernama Pao Pun Jin, Kok Jing Tian Jun Sun, Quan Jing Min Zhi An, Ye Yan Hu Hao Xiao, Quan Jing Bin Zhi An, Lao Ut, Leong Tukok Bun Watai Haksu Pao Pun Jin. Aku yang memiliki gelar seorang menteri kehakiman yang berarti dapat mengadili pejabat militer dan sipil atas kuasa daripada ini kaisar. Pedang Sian Hok Hong Pok Yam atau pedang kekuasaan yang diberikan kaisar padaku akan selalu ku bawa dan ku gunakan untuk siapapun yang bersalah tidak akan bisa lepas daripada ini pengadilanku, baik dia sipil maupun kerabat raja sekalipun. Kasus sekarang ini memang sangatlah rumit karena tuntutan dari seorang gadis yang bernama Kue Ing yang menuntut keadilan dari ayahnya yang menjadi korban daripada korupsi bantuan beras di ini sebuah kampung kecil bernama Tengju. Ku tahu itu adalah menteri yang menjadi penanggung jawab ialah menteri ipar daripada ini raja bernama Cohok. Sekarang aku ingin menyelidiki dan ingin tahu, ingin mengumpulkan bukti-bukti kebenaran yang terjadi. Lai. Punjang nama Tio Hao sebelum menghadap dan melaporkan adanya ini seseorang yang mencurigakan, beri hormat kepada Taijin Pai. Ini siapa yang kau bawa menghadapku? Dan kulihat kau memegang juga sebuah pedang. Di ini adanya kantong sakumu, ada apa yang terjadi? Taijin, dia adalah seorang pembunuh bayaran yang telah menyusup ke kediaman Taijin. Harap Taijin boleh untuk mendapat tahu. Wah ya, kurang ajar beraninya dirimu berniat membunuh seorang hakim pejabat daripada negeri ini. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku ceritakan. Aku disuruh sama Cohok untuk membunuh Taijin dengan pedang itu. Nanti bila istana menanyakan Taijin, Taijin akan dianggap terbunuh oleh ini penjahat. Yapui. Kurang ajar itu Cohok. Cohok, bawa pembunuh ini jebloskan ke penjara. Lebih baik aku harus menyusuri kota kampung daripada ini Tengju Cire.
Oi. Aku Pao Buncin setelah mengganti pakaian menjadi peramal pada pagi tadi. Singkat cerita ternyata aku berhasil mengetahui adanya kong kali kong atau kerjasama dengan penjual beras dan juga itu menteri bernama Cohok. Ku dengar bahwasanya alat timbang telah diatur seenak-enak dirinya. Singkat cerita juga telah ku bawa penjual tersebut. Ku minta juga pengakuannya dan tuntutan daripada rakyat ini Tengsiu. Tio Leong dan Tio Hao sudah ku perintah ke gedung menteri untuk mengambil harta-harta yang tidak menjadi hak dan miliknya itu sebenarnya. Betul-betul kurang ajar, menteri itu sewenang-wenang. Baik, sekarang sudah cukup bukti tertulis dan juga bukti fisik serta saksi untuk tahu kebenaran ini. Chong Peng Pai, para opas dan pengawal, kita buka persidangan pada hari ini. Liu Ko Sin Tao. Chong Peng Pai. Persidangan hari ini Luhut buka mengenai kasus daripada korupsi beras di ini kota kampung ini Tengsiu. Maka sekarang kita perintahkan dan panggil menghadap Menteri Cohok ke hadapan sekarang. Taijin Hakim Pao. Ini nama orang yang sudah terkenal dari ini kota raja sampai ini kampung. Ya, gimana tidak mau terkenal? Dia terkenal ndak bisa disuap. Wah, ini kayaknya kalau udah di hadapan dia berasa aku berada di hadapan pengadilan neraka. Iya, soalnya orangnya susah diajak cengli, susah diajak bercanda, susah cincai-cincayan lah. Ya, ini udah pakai baju kebesaran. Emang bajunya kebesaran, bukan baju kebesaran apa-apa. Ini baju emang kebesaran tapi ya ini udah bling-bling. Ya, bling-bling ya kan, wah mentereng semua nih, mengkilap. Ya iyalah, jahitannya loh, jahitannya itu bukan sembarang penjahit. Ini dukung UMKM, UMKM sekitar, ya enggak? Ini dia, wah pokoknya udah bikinnya semalam suntuk. Iya, ini wah harganya nih lumayan ini. Ini seharga barang-barang di tempat ini. Wah, pokoknya nggak bisa dipandang remeh. Cohok! Kamu beraninya bergumam sendiri tanpa ada hormat terhadap ini Menteri Kehakiman. Waduh, tuh salah dikit aja udah langsung ini dipermasalahin. Iya, Taijin sebelumnya. Hamba ndak tahu ini dapat ini adanya panggilan sidang dadakan. Ini nggak tahu masalah apa, kasih hormat dulu, kasih hormat Pai. Kalian
Cohok dan juga para kong kali kong kalian. Kuhadapkan di persidangan ini bukan lain ialah akibat dari tuntutan para rakyat Tingju. Bahwasanya dia berkata, mereka semua berkata, Menteri Cohok, Yopao dan juga para ini penjual-penjual beras telah melanggar amanat dan juga perintah daripada kerajaan. Bertindak sewenang-wenang terhadap pemberian beras bantuan pemerintah yang seharusnya mensejahterakan ini rakyat. Bahwa dalam pelaksanaannya ini Menteri Cohok telah berbuat dengan kepentingannya sendiri, mengubah ukuran timbangan tidak sesuai dengan ketentuan, mencampur beras dengan sekam dan juga ini pasir, serta juga menaikkan harga beras 50% kepada ini masyarakat. Bagaimana kamu bisa menjelaskan ketidakadilan dan juga kejahatan perkara ini? Wayah. Aduh, ini kok ada yang cepu ya? Ini yang cepu siapa nih? Ada stalker nih. Ini bisa sampai ke telinga Menteri Kehakiman yang bengis ini. Aduh. Ya, Taijin. Ya kami berdua ndak pernah buat seperti itu loh. Kami tuh menjalankan perintah tuh sesuai dengan amanatnya Kaisar. Suruh menjalankan bagiin bantuan beras. Tak menuntut jasa dalam menjalankan tugas itu. Ya kita lakukanlah. Ya ini alat ukur udah cocok semua. Berasnya berkualitas baik. Ini harga jualnya juga udah sesuai perintah standar kok. Taijin, yang salah itu, yang licik itu rakyatnya. Rakyatnya tuh licik jahat. Iya. Ini ngadu domba ini namanya nih. Iya, sama instansi ini ngadu-ngadu domba ini. Wah, ndak baik pokoknya ya. Nggak boleh adu domba ya. Nggak boleh ada provokator. Ya. Harus menjalankan semua sesuai dengan amanah. Rakyat tuh licik jahat ya emang. Ini mereka suka ngelawan petugas loh. Jangan percaya sama mereka ini Taijin. Menteri Cohok. Jika tuntutan ini tidak membuatmu berpikir berulang-ulang kali dengan kelakuan dan kesalahanmu, akan kubawa bukti pertama. Peng pai. Bawa penjual beras ke hadapan Kamario. Ini Taijin, kami sudah ini mengakui semuanya, ini sudah tertulis loh. Aduh, ini kita disuruh oleh ini Menteri nama Cohok. Loh. Kamu siapa? Ngomong-ngomong menteri-menteri Cohok. Berani ini ngadu domba ini namanya nih, ya. Pergi kamu dari tempat ini. Ngapain kamu di sini? Cabut. Ini pengadilan. Kamu tak berhak untuk mengusir mereka. Penjual beras kau boleh mundur terlebih dahulu. Coba. Ini Menteri Kehakiman awas ya. Kalau gitu nanti kita lihat selaku sampai ini ke kota raja ya. Udahlah, ini persidangan apa-apaan ini. Semuanya disudutkan ke ini diriku. Ngapain? Pulang aja belajar. Coba. Kau tak boleh pergi. Xian Hong Pukyam sudah kubawa atas nama Kaisar untuk mengadili ini keadaan. Waduh. Nama Xian Hong Pokyam ini harus hati-hati. Karena pedangnya ini emang pedang Kaisar punya. Yang punya pedang katanya itu tidak perlu izin-izinan Kaisar. Langsung diadili di tempat sekarang itu juga. Parah ini. Terus hukuman apa yang pantas bagi orang yang berniat membunuh kuasa penyelidik kerajaan? Maksudmu ini apa? Kamu mau ngecam aku sebagai adanya
pembunuh Peng Pai. Bawa juga pembunuh yang bernama Hangong menghadap. Aduh. Ya. Ini emang benar ini. Orangnya emang yang kayak gini nih. Tampangnya nukung ya. Waduh. Ini padahal udah gua bilang. Gua tuh udah bilang ke lu. 50% di awal ya. Transport ya. 50% di akhir ya. Biar lo lunas. Ini namanya lo kagak lunas. Nih lo gimana sih pembunuh bayaran ya. Aduh, mohon maaf ya Taijin. Ini sebenarnya ini pengawalnya sangat lihai. Aku terpaksa tertangkap dan bikin pengakuan. Ya, kau boleh mundur sekarang. Coba. Lalu, bagaimana dengan gadis yang bernama Kue Eng? Itu mati. Loh, mana dia, gimana dia tahu ya ada gadis? Wah, kupikir ya, itu gadis tuh udah lama mati. Nyusul ayahnya tuh yang gua pukul. Nggak matiin. Itu hanya sebuah ketidaksengajaan ya. Pokoknya itu semua adalah hanya wayang. Ini hanya wayang putih doang ya, bukan real ya. Peng Pai bawa gadis bernama Kue Ing itu menghadap sekarang. Wah ya, gadis itu benar-benar hidup. Ini dia nih si cepunya nih, ya. Ini dia nih yang ngadu ke ini Hakim Pao Buncin nih. Wah, aku tidak bisa diterima. Akan aku bunuh dia sekarang juga karena dia sumber masalah ini. Cok! Kau tak berhak memutuskan perkara hidup mati di pengadilanku. Kau mundur sekarang juga, Kue Eng. Mundur sekarang, oh. Lai. Ini Taijin, lapor kami sudah membawa harta dari kediaman Menteri Cohok yang sangat berlimpah-limpah. Ini hartanya, harap Taijin boleh periksa. Ini adanya ini harta. Bagaimana kau menjelaskan ini? Aduh, harta gua. Ini ada kalung, ada emas, padahal harga emas lagi naik-naiknya nih. Pengen dijual tapi ditangkap lagi, diambil semuanya. Beraninya dirimu muka hitam. Kamu nggak tahu? Iya, mohon maaf ya, ini agak rasis, emang bener. Ini naskahnya kayak gini. Iya. Ya beraninya dirimu kau tak tahu ayahku seorang apa ya. Ayahku ini pejabat tinggi loh. Kakakku ini selir aja loh. Kau bisa apa sama aku? Sama apa? Bisa apa? Jauh. Bawa dan seret ini pejabat yang korup ke Tanah Lapang. Kita laksanakan eksekusi mati. Coba. Peng Pai, segera kita laksanakan hukuman mati. Kinciap, cuan deh.
Kamu sekarang sudah menjadi ini tahanan mati, ngapain kau pakai topi seperti ini? Jubahmu ini juga bukanlah jubah milikmu, tapi jubah dari uang rakyat yang kamu telah peras. Aduh, ih, jangan. Ya elah, ini mahal itu jubah. Sini, kau sini sekarang juga. Ih, Menteri Cohok, sekarang akan kuputuskan hasil keputusan atas dirimu berdasarkan tuntutan rakyat dan apa yang telah kau perbuat, melanggar aturan perintah, aturan kerajaan, bertindak sewenang-wenang dalam memberikan beras bantuan pemerintah, bahwa dalam ukuran timbangan tidak sesuai, harga yang dinaikkan, beras kualitas yang dicampur dengan sekam dan pasir. Semuanya adalah demi kepentingan pribadi masing-masing. Berani bersekongkol dengan penjual beras mencoba merencanakan pembunuhan kuasa penyelidik kerajaan, mencoba menghilangkan jejak tindakan dengan pembunuhan serta menyengsarakan rakyat yang paling utama, menyimpan harta benda berlimpah tanpa memikirkan rakyat dan tak menjalankan amanah daripada kerajaan. Maka dengan ini, segala pertimbangan dan bukti yang telah jelas dihadapkan, ku nyatakan kalian bersalah besar dan dihukum mati oleh penggal kepala. Penggal kepalanya sekarang juga. Cat! Olaya, 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 lay, olaya. Ya, minum dulu ya kawan-kawan semua. Ewek ya. Nah, jadi kalau misalnya gua ini sebagai seorang liolo, tua tau piu namanya. Liolo itu ya kayak punakawan lah ibarat kata ya. Jadi kalau aye lagi ya, kalau aye bilang ewek ya, itu sama kayak penonton. Nah, begitu ya. Ewek ya. Nah, rame. Oke, jadi setelah ini cerita dulu sebelum kita lanjut lagi ya. Nah, setelah dipenggal, kepala menteri itu ayahnya datang. Ayahnya itu orang perdana menteri, mertua raja datang ya. Dia beri firman raja kepada Hakim Pau. Namun Hakim Pau itu orangnya tahu, ini kalau dia dibiarin sedetik aja bakal lolos ini nih. Karena dia punya backingannya kuat ya. Jadi langsung dipenggal kepalanya. Ya, akhirnya ayahnya nangis pas datang. Aduh anak-anakku. Nah terus habis itu dia pergi kembali ke kota raja dengan perasaan sedih. Itulah yang namanya hakim yang jujur. Apapun dia dengan berani diselesaikan, apapun dengan berani diadili. Siapa yang salah mendapatkan ganjaran, siapa yang benar dia mendapatkan anugerah sesuai dengan apa yang menjadi prinsip hidup sang hakim ya. Jadi semuanya udah selesai. Nah Hakim Pau ini segera memerintahkan membuka gudang beras, terus bagi-bagiin berasnya itu. Karena memang situasinya lagi pelik di kampung ini ya. Jadi karena berasnya pada gak ada, akhirnya pemerintah buka gudang, ayo kita bagi-bagiin biar bisa hidup. Nah rakyat tua muda
semuanya berdatangan senyum-senyum menerima bantuan itu. Dan itu adalah singkatnya kita mengakhiri kisah si Hakim Pau ini. Kami ternyata karena waktu yang membatasi, waktu yang tidak mengizinkan, sebelumnya kami ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak kami dari Sanggar Wayang Potehi Siopeksan dan juga Gambang Kromong Cawang Terang ya. Ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara kita, kepada Galeri Indonesia Kaya yang telah memberikan space atau kesempatan untuk bisa berekspresi di sini, memperkenalkan khasanah kebudayaan dan kesenian yang ada di Indonesia, yaitu Wayang Potehi dan Gambang Kromong. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton yang telah hadir di acara sesi kedua pada malam hari ini, dan para operator dan para panitia yang bertugas yang telah mensukseskan acara ini. Tidak lupa kami ingin mengucapkan jangan lupa untuk follow, like, dan juga dari Instagram sosial media kami, Instagram @siopeksan, dan juga pantengin terus program-program di Galeri Indonesia Kaya yang tentunya akan sangat seru dan seru ke depannya. Kami izin pamit undur diri dari Wayang Potehi. Ja sing sing hulilang wehu. Tekim keng ho pai sia hong tien. Ya. Asalkan Tuhan senang di hati. Jalilah jali dari Ciki.